Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Junita dengan NIM 23050237, Prodi PGMI. Saya ingin membuat tugas konsep ilmu pengetahuan sosial IPS dasar MI atau SD dengan dosen pengampunya yaitu Bapak John Drawandi MPD. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup ilmu sejarah. Tujuan dari materi ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. 2. Seputar teori-teori ilmu sejarah, hubungan ilmu sejarah. 3. Hubungan ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya. 4. Untuk mengetahui contoh-contoh fakta, konsep, dan generalisasi dalam pembelajaran sejarah. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan materi. 1. Pengertian ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau. Pengertian sejarah menurut para ahli berbeda-beda, tetapi secara umum sejarah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu melalui berbagai sumber seperti artefak, manuskrip, dan peninggalan lainnya. 2. Ruang lingkup ilmu sejarah. Ruang lingkup ilmu sejarah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sejarah sebagai ilmu, 2. Sejarah sebagai peristiwa, 3. Sejarah sebagai kisah, dan 4. Sejarah sebagai seni. Selanjutnya, teori-teori ilmu sejarah. Beberapa teori sejarah yang terkenal antara lain 1. Teori gerak siklus sejarah Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kebudayaan dalam perkembangan sejarah dengan fase-fase yang meliputi primitif, nomaden, urbanisasi, dan kemewahan. 2. Teori sejarah sebagai kajian empiris menekankan pentingnya data empiris dalam penelitian sejarah dengan fokus pada fakta-fakta yang dapat diukur dan diobservasi. 3. Teori sejarah sebagai ilmu yang terbuka menekankan bahwa sejarah dapat dipelajari oleh siapa saja, tidak hanya oleh sejarawan yang terdidik secara formal, dengan fokus pada keterbukaan dan objektivitas dalam penyajian sejarah. Selanjutnya, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya adalah saling terkait dan memperkaya pemahaman masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh hubungan tersebut. 1. Sosiologi. Sejarah membantu sosiolog memahami bagaimana masyarakat dan budaya berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. 2. Antropologi. Sejarah membantu antropolog mempelajari budaya dan tradisi masyarakat yang berbeda. 3. Psikologi. Sejarah membantu psikolog memahami bagaimana kepercayaan, nilai, dan budaya berpengaruh pada perilaku manusia. 4. Ekonomi. Sejarah membantu ekonom memahami bagaimana sistem ekonomi berubah dan berkembang, serta bagaimana peristiwa sejarah mempengaruhi perkembangan ekonomi. 5. Politik. Sejarah membantu politik memahami bagaimana sistem pemerintahan dan kekuasaan berubah dan berkembang. Selanjutnya, contoh-contoh fakta, konsep, dan generalisasi dalam pembelajaran sejarah. 1. Contoh faktanya, yaitu 1. Kemerdekaan Indonesia, 2. Periode penjajahan Belanda, 3. Bendera merah putih, 4. Bendera pusaka, 5. Kekayaan alam, 6. Penjajahan Portugis, 7. Penjajahan Jepang, 8. Proklamasi kemerdekaan. Contoh dari konsepnya. 1. Konteks historis, memahami peristiwa sejarah dalam konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu. 2. Kronologi, yaitu mengurutkan peristiwa sejarah berdasarkan waktu. 3. Sumber sejarah, yaitu menggunakan berbagai sumber untuk mengkaji fakta sejarah. 4. Pendidikan sejarah berbasis lokal, yaitu mengaitkan materi sejarah dengan peristiwa dan tokoh lokal. 5. Pembelajaran aktif, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Berikutnya contoh dari generalisasinya dalam pembelajaran ilmu sejarah. 1. Revolusi industri, yaitu menciptakan kebutuhan akan sumber-sumber bahan mentah dan pasar-pasar baru. 2. Perkembangan masyarakat, yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti masalah moral, ekonomi, dan sebagainya. 3. Koloni-koloni, yaitu negara-negara Eropa mencari koloni-koloni untuk sumber-sumber bahan mentah dan pasar-pasar baru. 4. Perjuangan kelas, itu semua revolusi adalah perjuangan kelas. 5. Budaya Puritan. Sejarah Amerika pada abad pertama ditandai dengan budaya Puritan. Terakhir, kesimpulan dari materi kajian dasar ilmu sejarah yaitu 1. Meningkatkan wawasan. Dapat mempelajari sejarah membantu memahami dunia dan perilaku masyarakat. 2. Membentuk warga negara cerdas. Sejarah mengajarkan pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan.
3. Hubungan dengan ilmu sosial. Ilmu sejarah berhubungan erat dengan ilmu sosial, membantu memahami perubahan sosial. 4. Pembelajaran aktif. Pembelajaran sejarah yang kreatif dan inovatif meningkatkan pemahaman melalui teknologi. 5. Pengembangan keterampilan dasar. Memahami konsep waktu, ruang, dan perubahan sebagai keterampilan dasar dalam sejarah. Baik, pembahasan materi kita kali ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you next time.